Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Kurnia Saputra. Saya Muhammad Asifah Rizky. Saya Saya Dedi ada. ya. Di sini kita selama kelompok 10 akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan superkonduktor. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu superkonduktor merupakan material yang memiliki sifat unik di mana mereka dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan atau resistansi pada suhu tertentu, yang dikenal sebagai suhu kritis. Ketika suatu material superkonduktor turun ke bawah suhu kritis ini, resistansinya menjadi nol, yang berarti arus listrik dapat mengalir melalui material tanpa kehilangan energi dalam bentuk panas. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh fisikawan Belanda Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911 ketika ia mendinginkan raksa hingga mendekati nol atau absolut. Material superkonduktor dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu superkonduktor konvensional. Material ini seperti raksa dan timah menunjukkan superkonduktivitas pada suhu yang sangat rendah dan biasanya memerlukan pendinginan dengan helium cair. Yang kedua, yaitu superkonduktor suhu tinggi. Material ini seperti keramik berbasis tembaga oksida, misalnya YbA2Cu3O7, menunjukkan superkonduktivitas pada suhu yang lebih tinggi, seringkali di atas titik didih nitrogen cair. Penemuan superkonduktor suhu tinggi dan Carl Alexander Muller dan Johannes George Benders pada tahun 1986 membuka peluang baru untuk aplikasi praktis superkonduktor. Sejarah penemuan yaitu yang pertama ditemukan oleh penemuan oleh Heike Kamerlingh Onnes, yang kedua adalah di saat penghargaan Nobel pada tahun 1913, yang ketiga adalah teori BCS, yang keempat adalah efek Josephson, yang kelima superkonduktor suhu tinggi pada tahun 1986, dan yang terakhir pengembangan aplikasi. Sekarang kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu kabel superkonduktor, di mana ini merupakan inovasi teknologi mutakhir yang memiliki potensi untuk merevolusi sistem transmisi listrik di seluruh dunia, dengan kemampuan menghantarkan arus listrik tanpa hambatan atau resistansi pada suhu tertentu. Material superkonduktor menawarkan solusi efisien untuk tantangan hadapi oleh sistem transmisi listrik konvensional. Ketika digunakan dalam kabel transmisi, superkonduktor dapat menghilangkan kehilangan energi yang biasanya terjadi karena resistensi kabel konvensional. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan kabel superkonduktor juga disertai dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk implementasi yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk menjaga suhu material di bawah suhu kritis agar tetap menunjukkan sifat superkonduktivitas. Selanjutnya, sifat kimia dan gaya yang ada di material tersebut akan dijelaskan oleh saudara Deki Pandu Prasada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan gaya yang ada di material tersebut. Superkonduktor memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak memiliki hambatan listrik pada suhu yang sangat rendah, sehingga memungkinkan arus listrik mengalir tanpa kehilangan energi. Material ini biasanya terbuat dari senyawa kompleks seperti oksida, keramik, dengan struktur kristal yang berlapis. Gaya yang terdapat pada material superkonduktor melibatkan interaksi elektromagnetik yang disignifikan, terutama ketika berada dalam medan magnet yang dapat menghasilkan efek Meissner atau penolakan medan magnet. Nah,
Hal ini membuka peluang untuk aplikasi seperti kereta, magnetik, levitasi, atau maglev. Nah, manfaat dan tujuan material adalah superkonduktor menawarkan berbagai manfaat. Nah, antara lain ini adalah transmisi energi secara efisien. Superkonduktor mampu mentransmisikan listrik dengan kehilangan energi yang sangat minim, berbeda dengan konduktor biasa. Visualisasi dan fisik material. Visualisasi fisik dari material superkonduktor umumnya menunjukkan bentuk keramik atau oksida dengan struktur kristal yang rumit. Contoh material superkonduktor suhu tinggi seperti YBA2CU307 dan BI2SR2CaCu208 memiliki lapisan-lapisan tertipis dengan ketebalan nanometer. Dalam praktiknya, superkonduktor sering digunakan dalam bentuk kawat atau kumparan untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam berbagai perangkat teknologi. Kelebihan superkonduktor. Nah, kelebihannya ada tanpa resistansi, mengalirkan listrik tanpa hambatan, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kemampuan arus tinggi atau membawa arus listrik besar, memungkinkan desain yang lebih kecil dan ringan. Yang ketiga ada efek Meissner, menolak medan magnet, berguna untuk levitasi magnetik dengan penyimpanan energi. Yang keempat ada suhu operasi lebih tinggi, berfungsi pada suhu yang lebih tinggi, mengurangi kebutuhan sistem pendinginan mahal. Yang kelima ada ramah lingkungan, tidak mengandung bahan beracun. Selanjutnya, kekurangan superkonduktor akan dijelaskan oleh Muhammad Ashifa Rizky. Ya, selanjutnya ada kekurangan superkonduktor yaitu biaya produksi yang tinggi, pembuatan mahal dan rumit. Yang kedua ada keterbatasan suhu, banyak yang memerlukan suhu hangat rendah untuk berfungsi. Yang ketiga ada keterbatasan material. Tidak semua material dapat menjadi superkonduktor. Selanjutnya adalah kestabilan mekanis, kekuatan mekanis lebih rendah dibandingkan konduktor biasa. Selanjutnya pengaruh lingkungan. Jadi kinerja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya ada sifat fisika superkonduktor dan tipe superkonduktor. Sifat fisika superkonduktor, resistivitas 0. Superkonduktor memiliki resistivitas mendekati 0 di bawah suhu kritis Tc, memungkinkan arus listrik mengalir tanpa kehilangan energi. Yang kedua adalah efek Meissner, superkonduktor menolak medan magnet eksternal sepenuhnya ketika medan tersebut berada di bawah nilai kritis tertentu. Selanjutnya adalah tipe superkonduktor. Ada dua tipe. Tipe pertama menunjukkan efek Meissner sepenuhnya hingga batas medan kritis. Yang kedua ada tipe kedua dapat berada dalam keadaan campuran antara dua medan kritis, hanya memungkinkan flux magnet menerobos secara parsial. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dan kelebihan penggunaan superkonduktor dalam transmisi. Mekanisme kerjanya yaitu yang pertama adalah pengaliran arus listrik mengalir tanpa adanya sumber tenaga karena tidak ada resistansi berkat pasangan koper yang bergerak tanpa hambatan. Yang kedua adalah kondisi suhu berfungsi optimal pada suhu di bawah suhu kritis T kurang dari Tc dengan kehilangan sifat superkonduktivitas saat suhu naik melebihi Tc. Yang ketiga ada pengaruh medan magnet. Medan magnet yang melebihi batas kritis dapat menghilangkan efek Meissner dan superkonduktivitas. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan superkonduktor dalam kabel transmisi. Yang pertama adalah efisiensi energi tinggi. Mentransmisikan energi dengan efisiensi hampir 100% karena tidak ada resistansi. Yang kedua ada kapasitas arus tinggi, dapat membawa arus jauh lebih tinggi dibandingkan kabel konvensional, memungkinkan desain yang lebih kecil dan lebih ringan.
Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan superkonduktor dalam kabel transmisi. Yang pertama adalah biaya produksi yang tinggi, pembuatan superkonduktor mahal, dan membutuhkan teknik serta bahan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan pendinginan, memerlukan pendinginan hingga suhu sangat rendah meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga adalah keterbatasan material. Tidak semua material dapat menjadi superkonduktor sehingga penelitian material baru masih menjadi tantangan. Eh, Kemudian presentasi tentang analisa kabel superkonduktor dan sifat-sifat dari superkonduktor dari kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.